admin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan jawaban tuduhan murtad mendapat ancaman neraka. Menurut hemat saya, kalau orang murtad itu mendapat ancaman neraka, saudara-saudara, itu menurut saya tidak fair ya, karena dasarnya tidak ada. Bahkan sebaliknya, orang Islam diancam mendatangi neraka sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat yang ke-71 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Madrasah Jateng yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan yang cukup sehingga saya bisa bertemu dengan sahabat madrasah semuanya. Sahabat madrasah, ada seorang murtadin yang dia mengatakan dia males memeluk agama Islam dan dia keluar dari agama Islam lantaran karena memang dia mendapati dalam ayat suci Al-Quran konon bahwa seluruh umat Islam itu nanti semuanya akan masuk neraka. Nah, dia berbicara hal tersebut dengan bersandar kepada surat Maryam ayat 71. Maka dari itu, sahabat madrasah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mencoba membahas tentang surat Maryam ayat 71. Apakah memang benar seluruh umat Islam nanti masuk neraka dan justru mereka para Kristiani, penyembah daripada Yesus, nanti justru mereka yang terselamatkan? Mari kita bahas bersama-sama. Sahabat madrasah, murtadid yang satu ini, dia mungkin tahunya hanya melihat surat Maryam ayat 71 tanpa memperhatikan ayat selanjutnya. Padahal dengan melihat ayat selanjutnya akan dilihat dengan sangat mudah bahwa tujuan mereka semua akan masuk neraka orang Islam menurut Al-Quran adalah salah besar. Di mana surat Maryam mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sahabat madrasah ya, yang dirahmati Allah, sekilas kalau dia memahami Al-Quran berdasarkan terjemahannya saja, ini sangat membahayakan sahabat. Maka dari itu, disinilah pentingnya guru, disinilah pentingnya referensi, dan tidak asal saja. Karena sebetulnya Allah mengarahkan firman-Nya dalam hal ini adalah kepada manusia seluruhnya, bukan saja hanya orang Islam. Dan Allah juga menerangkan bahwa semua orang akan dibawa ke suatu tempat di mana neraka berada. Mereka didekatkan ke neraka itu dan berdiri di sekeliling neraka tersebut. Hal ini sudah menjadi ketetapannya yang tidak dapat dirubah lagi dan harus terlaksana. Sebagaimana kalau kita melihat As-Sudi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa manusia seluruhnya dibawa ke sirat. Sirat itu adalah sebuah titian. Kemudian mereka menyeberangi sirat itu dengan membawa amalnya. Tentunya adalah membawa amal perbuatan mereka selama di dunia. Nah, di antara mereka ada yang melaluinya secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung melayang, secepat kuda berlari, kemudian ada yang secepat unta, dan ada pula yang justru secepat larinya manusia. Sahabat madrasah, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, semua manusia
akan mendatangi neraka, kemudian mereka akan kembali membawa amal perbuatan mereka. Begini, supaya lebih jelas kita lihat ayat selanjutnya ya. Saya yakin sahabat semuanya akan bisa memahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Anda lihat di surat Maryam ayat berikutnya, yakni ayat 72. Sahabat madrasah, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah di kala itu melepaskan orang-orang yang bertakwa dari sisi neraka dan membiarkan orang-orang kafir jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa yang dilepaskan dari siksaan neraka adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan dan bukan orang-orang yang beriman saja. Karena orang-orang yang hanya beriman saja belum tentu termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena ya banyak kita ketahui di antara mereka banyak orang-orang yang beriman tetapi melanggar perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangannya. Apabila dosanya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka tentu ia akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka sesuai dengan dosa yang diperbuatnya selama di dunia. Kemudian barulah setelah dirinya dibersihkan dari dosa-dosa tersebut, baru diterima dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu neraka itu diciptakan adalah bagian dari kasih sayang Allah supaya manusia ini bisa bersih dosanya, pada akhirnya bisa memasuki tempat yang bersih itu juga. Sahabat madrasah, tentunya orang-orang yang memiliki dosa dan dimasukkan kepada surga Allah itu adalah atas mata-mata atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka, dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Muhsin menyatakan bahwa penafsiran paling populer mengenai ayat di atas ada dua pendapat. Yang pertama, semua orang memasuki neraka, tapi kaum mukminin tidak mengalami bahaya. Yang kedua, semua orang akan melewati syirat sesuai dengan kadar amal salehnya. Jembatan ini terbentang di atas permukaan neraka jahanam. Jadi orang-orang yang melewatinya dikatakan telah mendatangi neraka. Sehingga penafsirannya dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat madrasah, sebab daripada firman Allah surat Maryam ayat 71 ini adalah melintasi sirat. Nah, untuk menguatkan pendapat ini, Imam Ibnul Abil Izzi rahimahullah berhujjah dengan ayat selanjutnya, yaitu Maryam 72. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad dari Ummu Mubashir radhiyallahu anha, yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah yang akan masuk neraka. Adalah sebuah jaminan dari seseorang yang terjaga dari kesalahan, yang sudah terjamin terhapus dosa sebelumnya dan dosa sesudahnya, karena Rasulullah adalah memiliki sifat yang maksum. Hafsah dengan merasa heran berkata, mereka akan memasukinya wahai Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggahnya. Kemudian
Hafsah radhiyallahu anha berdalil dengan membaca ayat di atas, yaitu surat Maryam ayat 71. Nah, mendengarkan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendudukkan masalah seraya bersabda, sungguh Allah telah berfirman setelahnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 72. Sehingga menjadi gamblang sekali, menjadi terang benderang, dan apa yang Anda dapatkan sama sekali tidak benar. Nah, usai mengetengahkan hadis di atas, Imam Ibnu Abdul Aziz rahimahullah mengatakan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam hadis tersebut bahwa maksud al-wurud mendatangi neraka tidak semestinya memasukinya. Jadi datang tidak harus memasukinya. Nah, selamatnya seseorang dari mara bahaya tidak mesti telah mengalaminya. Seperti halnya seseorang yang dikejar musuh hendak membunuhnya, namun musuh tidak sanggup menangkapnya. Maka untuk orang yang tidak tertangkap ini bisa dikatakan Allah telah menyelamatkannya. Sahabat madrasah, lebih lanjut sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan ketika azab kami datang kami selamatkan. Dan ketika azab kami datang kami selamatkan. Hud, surat Hud ayat 58. Maka ketika keputusan kami datang kami selamatkan Saleh. Surat Hud ayat 66. Maka ketika keputusan kami datang kami selamatkan Syuaib. Ayat 94. Siksa Allah Ta'ala tidak ditimpakan kepada mereka, akan tetapi menimpa orang selain mereka. Jika tidak ada faktor-faktor keselamatan yang Allah Ta'ala anugerahkan bagi mereka secara khusus, niscaya siksa akan menimpa mereka juga. Demikian pula pengertian al-burud mendatangi neraka, maksudnya adalah orang-orang yang akan melewati neraka dengan melintas sirat. Kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sahabat madrasah, senada dengan keterangan di atas, sebelumnya Imam Nawawi rahimahullah merajihkan arti kata al-wurud adalah menyeberangi sirat. Beliau rahimahullah berkata saat menerangkan hadis Mubashir radhiyallahu anha, yang benar maksud al-wurud adalah mendatanginya dalam ayat Maryam 71 adalah melewati sirat. Sirat adalah sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Para penghuni neraka akan terjatuh ke dalamnya, sementara selain mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka lagi dalam kitab Al-Jawabus Shahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga merajihkan bahwa pengertian al-wurud adalah menyeberangi sirat. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah juga memilih pendapat ini dalam tafsirnya. Orang-orang yang bertakwa selamat melintasi sirat. Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepadanya sesuai dengan amal mereka. Amal saleh akan sangat berpengaruh dalam proses melewati sirat ini. Semakin banyak amal saleh seseorang di dunia, maka ia akan semakin cepat menyeberanginya. Sehingga Syekh Asy-Sya'di rahimahullah mengatakan, orang-orang yang menyeberanginya sesuai dengan kadar amaliyahnya di dunia. Sebagian melewatinya secepat kedipan mata, ada yang secepat angin, ada yang secepat jalannya kuda berlatih, yang terlatih, atau seperti kecepatnya larinya hewan ternak. Dan sebagian menyeberanginya dengan berlari-lari, berjalan, atau bahkan ada yang merangkak. Dan sebagian yang lain tersambar dan terjerumus jemput di dalam neraka. Masing-masing sesuai dengan kadar ketakwaan dan amal solehnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan membiarkan orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran dan maksiat di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Sahabat madrasah, pelajaran dari ayat di atas adalah mengandung penetapan kewajiban mengimani keberadaan neraka, penetapan kewajiban mengimani syirat, yang ini pasti adanya, penetapan kepastian menyeberangi jembatan di atas neraka, yang itu pasti semuanya akan mengalami. Ketetapan Allah, semua yang diterangkan dalam Al-Quran itu pasti adanya. Orang-orang yang bertakwa akan selamat dari siksa neraka,
Adapun orang-orang yang fajir, yang berbuat jahat, akan binasa karena kesyirikan dan maksiat yang mereka lakukan. Sahabat madrasah, lebih jauh kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini adalah menjadi orang-orang yang dicintai, bukan hanya sekedar mencintai. Aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kalian menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan bukan hanya sekedar mencintai. Karena kalau kita mencintai tetapi tidak cintai, tidak enak. Bertepuk sebelah tangan. Ya, pernah mengalami mencintai tetapi tidak cinta, sungguh tidak enak. Justru yang enak adalah kita mencintai Allah dan nantinya akan dicintai oleh Allah. Lalu Allah mencintai kepada siapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Muhsinin. Lalu siapa itu muhsinin? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man ahsana man asaa, yaitu orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk. Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu mah biasa, balance, seimbang. Tetapi kalau Anda bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada Anda, adalah orang muhsin, itu adalah orang yang layak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah, semoga kita yang hidup sebentar ini di dunia ini semoga senantiasa dicinta yang di atas dan kita juga dicinta oleh sesama manusia. Tiada yang lebih nikmat dari cinta di dalam kehidupan kita baik di dunia dan akhirat. Semoga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terbalaskan dengan kecintaan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.